Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan kisah perwira Romawi yang memohon kepada Yesus agar hambanya disembuhkan. Ia seorang asing bagi orang Yahudi, seorang yang secara sosial dan religius di luar lingkaran umat pilihan. Namun justru dari mulutnya keluar ungkapan iman yang luar biasa. "Tuhan, aku tidak layak engkau datang ke dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Perwira itu mengajarkan kepada kita dua hal penting. Pertama, kebaikan hati dan belas kasih yang ia tunjukkan sebelumnya, membangun sinagoga dan menghargai iman orang Yahudi, membuka jalan bagi orang lain untuk membelanya di hadapan Yesus. Kebaikan itu kembali menjadi berkat baginya. Kedua, ia memiliki iman yang besar pada kuasa Yesus, tanpa perlu bukti fisik atau kunjungan langsung. Ia percaya cukup firman Yesus saja sudah memulihkan atau menyembuhkan hambanya. Saudara-saudari, iman seperti ini juga kita lihat pada Bunda Maria, khususnya ketika kita memperingati Santa Maria berduka cita. Dalam 7 duka cita yang dialami Bunda, puncaknya adalah ketika ia berdiri di kaki salib, menyaksikan putranya yang tidak bersalah disalibkan. Tidak ada tanda-tanda kemenangan, tidak ada mukjizat besar yang membebaskan Yesus dari salib. Tetapi Maria tetap percaya dalam diam dan luka hati bahwa janji Allah akan digenapi. Di kaki salib, Maria mengajarkan kepada kita iman yang bertahan dalam penderitaan. Sama seperti perwira yang percaya pada kuasa Yesus tanpa harus melihat, Maria pun percaya pada rencana keselamatan Allah, meski semuanya tampak runtuh. Inilah iman yang tidak hanya berbicara dalam doa atau saat misa, tetapi iman yang berakar dalam hati, bertahan ketika hidup membawa kita ke titik terdalam duka cita. Saudara-saudari, seringkali seperti dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita mengakui beriman tetapi lebih cepat mencari pertolongan pada hal-hal duniawi ketika masalah datang. Kita lupa bahwa ada Raja yang berkuasa atas hidup dan mati, atas sakit dan sehat, atas sukacita dan duka cita kita. Hari ini kita memandang Maria yang berduka cita. Marilah kita belajar untuk percaya penuh pada Kristus, Raja yang berbelas kasih, bahkan ketika kita merasa tidak layak. Percaya bahwa firman-Nya sudah cukup, percaya bahwa janjinya tidak pernah gagal, dan seperti Maria,
Marilah kita berdiri teguh di kaki salib kehidupan, memegang teguh harapan sambil berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.